Oke, mari kita mulai membedah ini. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita punya tumpukan sumber materi yang jujur saja sangat memikat. Sangat memikat dan sangat dekat dengan keseharian kita sebenarnya. Betul sekali, kita punya satu artikel esai analitis yang cukup mendalam, judulnya Beyond the Playlist. Nah, materi ini kita padukan juga dengan hasil analisis komparatif dari berbagai sudut pandang kecerdasan buatan tentang kesejahteraan emosional manusia modern. Yang mana itu adalah topik panas saat ini ya. Benar, dan misi kita di sesi ini adalah menguraikan satu fenomena yang saya yakin Anda yang sedang mendengarkan ini pasti sering mengalaminya. Coba pikirkan, di era kelelahan digital ini, pas Anda lagi merasa sangat kewalahan atau burnout parah dari pekerjaan, Rasanya energi udah di titik nol ya. lalu memutar playlist lagu favorit Anda. Tapi, pernah nggak sih Anda terpikir untuk di saat capek itu membuka dan membaca sebaik puisi? Kayaknya hampir nggak pernah ya bagi kebanyakan orang. Nggak pernah. Kenapa bisa begitu? Kenapa musik jadi pelarian instan sementara puisi nggak pernah masuk radar? Padahal hari ini kita akan mengungkap bahwa jiwa kita itu sebenarnya butuh keduanya. Keduanya ini perangkat pelengkap loh, bukan sekedar pelarian sesaat. Iya, dan ini adalah dasar pemikiran yang sangat penting untuk kita pahami. Kita ini sering banget mengotak-ngotakkan hal ini. Menganggap musik dan puisi itu dua hal yang sama sekali terpisah. Padahal nggak gitu ya. Nggak sama sekali. Kita posisikan musik itu kayak kebutuhan primer. Ya kayak minum kopi di pagi hari lah, pokoknya harus ada. Sedangkan puisi sering kita anggap cuma relik akademik atau pajangan sastra yang cuma relevan buat anak-anak sekolahan atau sarjana sastra. Padahal kalau menurut sumber materi kita hari ini, kenyataannya jauh dari itu. Sangat jauh. Keduanya ini sebenarnya adalah sepasang instrumen yang esensial. Kalau boleh pakai metafora dari sumber kita ini, metafora yang sangat saya suka, musik itu adalah kompas emosional Anda. Oke, musik itu kompasnya. Betul. Sedangkan puisi adalah petanya. Kompas dan peta. Wow, itu perbandingan yang sangat kuat loh. Maksudnya Anda kan nggak bisa benar-benar sampai di tujuan dengan selamat kalau cuma pegang salah satunya kan? Nggak akan bisa. Anda tahu arah utara, tapi Anda nggak tahu ada jurang di depan. Nah iya, dan kalau ngomongin soal memahami kondisi diri sendiri, biasanya gini, kalau kita ngomongin masalah kesehatan fisik kan ada semacam ekspektasi kepastian, kayak ilmu pasti gitu. Maksudnya sesuatu yang bisa dilihat langsung. Iya, kayak misalnya Anda patah tulang lengan, tinggal di ronsen, nanti di hasil ronsennya kelihatan ada garis putih yang terputus dengan sangat jelas, terus dokternya tinggal nunjuk ke layar ngomong, ini loh masalahnya di bagian ini yang harus digips. Betul. Dunia medis fisik itu selalu ngasih kita semacam ilusi kendali yang bikin tenang. Otak manusia itu kan emang suka banget sama hal-hal yang visual, yang kelihatan, bisa dilabeli, dan diukur secara pasti. Tepat. Sangat bersih, terukur. Tapi masalahnya, begitu Anda dan pendengar kita juga balik lagi ke dunia nyata, dunia yang isinya kelelahan mental, stres kerja, atau rasa hampa yang tiba-tiba datang pas malam hari, mesin ronsen itu kan nggak ada gunanya lagi. Sama sekali nggak berfungsi buat hal abstrak seperti itu. Kita nyoba lihat ke dalam diri kita sendiri, tapi yang kita temukan cuma lanskap emosional yang sangat keruh, berkabut dan membingungkan. Dan itulah definisi mutlak dari kekacauan internal kan. Kita tahu ada sesuatu yang nggak beres. Kayak tubuh ngasih sinyal, energinya habis, pikiran jalannya terlalu cepat, overthinking. Tapi karena nggak ada tulang patah yang bisa ditunjuk, Kita jadi bingung nyari tombol daruratnya di mana. persis. Dan di titik kebingungan inilah, mayoritas dari kita secara instingtual langsung lari ke musik. Oke, mari kita bedah ini. Untuk paham kenapa kita butuh keduanya, si kompas dan peta tadi, kita harus bongkar dulu apa sih yang sebenarnya dilakukan musik ke tubuh Anda secara biologis. Kenapa di artikelnya musik ini disebut sebagai teknologi diri yang paling efisien? Kalau bicara dari sisi sains, jawabannya ada di arsitektur evolusioner otak kita. Jadi bagaimana otak kita itu memproses sebuah suara? Memproses suara. Oke. Iya, musik itu beroperasi murni pada tingkat pralinguistik. Pralinguistik itu berarti sebelum ada bahasa. Betul sekali. Dia nggak butuh bahasa, nggak butuh tata bahasa, atau bahkan logika untuk bisa masuk ke dalam sistem tubuh Anda. Musik itu bekerja sebagai bypass somatik, jalan pintas. Jalan pintas langsung ke tubuh. Iya, dia langsung menyasar sistem limbik kita tanpa harus ngetuk pintu bagian analitis otak. Jadi korteks prefrontal Anda itu nggak perlu mikir keras
buat nerjemahin nada. Pantes saja ya. Ini mengingatkan saya sama bayi loh. Oh, gimana tuh maksudnya? Ya bayi itu kan bisa langsung tenang seketika kalau dinyanyikan lagu pengantar tidur yang melodinya lembut. Padahal mereka kan belum ngerti satu kata pun dari liriknya. Nah, itu contoh yang sangat sempurna, itu insting dasarnya. Melodi itu langsung melesat ke sistem limbik, yang mana itu adalah pusat emosi kita. Dan ketika musik itu sampai ke sana, dia memicu pelepasan koktail neurokimia yang luar biasa. Koktail hormon ya, apa saja isinya? Ada dopamin untuk rasa kesenangan, lalu serotonin yang bertugas menstabilkan mood atau suasana hati Anda, dan yang cukup mengejutkan, oksitosin juga ikut dilepaskan. Tunggu, oksitosin? Bukannya itu hormon pelukan ya? Hormon koneksi sosial gitu? Memang benar. Terus kenapa otak saya ngelepasin hormon koneksi sosial kalau saya lagi duduk sendirian di kereta komuter, pakai headphone kedap suara, sengaja menjauh dari orang-orang? Pertanyaan bagus. Jadi gini, otak kita itu merespon suara manusia atau bahkan suara instrumen yang meniru emosi manusia sebagai sebuah kehadiran. Oh, jadi otak ngerasa kayak ada orang lain? Betul. Waktu Anda dengar penyanyi nyalurin kesedihannya lewat vokal mereka, sistem saraf Anda ngerasa terhubung sama emosi itu. Otak Anda merasa dipahami dan ditemani. Dan di saat yang sama, musik ini juga menurunkan hormon kortisol. Hormon stresnya diturunkan? Ya, kortisol turun, detak jantung melambat. Ini yang bikin dia sangat pasif dan efisien. Menarik banget, ini bikin saya kepikiran satu analogi. Musik itu jatuhnya ibarat termostat atau AC, pendingin ruangan buat emosi kita. AC ruangan, gimana tuh? Gini, bayangin Anda masuk ke ruangan yang panas, sumpek bikin stres. Anda cuma perlu ambil remote, pencet satu tombol, dan suhu ruangannya langsung berubah dingin seketika. Saya paham arahnya. Anda kan nggak perlu jadi insinyur buat paham gimana freon atau kompresor AC itu bekerja kan? Anda pencet, rasanya langsung berubah. Anda bisa mendinginkan ruangan emosi Anda sambil ngerjain laporan, sambil nyetir, atau pas lagi lari di treadmill. Sifatnya pasif banget. Analogi AC itu sangat akurat. Yang menarik di sini adalah, karena musik beroperasi murni di wilayah perasaan dan katarsis instan, Dia jenius banget buat ngasih motivasi kilat ya. betul, jenius untuk meredakan kecemasan akut. Tapi dia nggak selalu memberikan makna dari emosi tersebut. Nah, ini poin krusialnya. Kalau musik itu AC yang mendinginkan suhu, AC kan nggak bisa benerin atap rumah Anda yang bocor. Jelas nggak bisa. Lagu upbeat mungkin bisa bikin Anda lupa bentar kalau lagi sedih. Tapi dia nggak nyelesain krisis eksistensial yang bikin Anda sedih dari awal. Dia ngurusin cuacanya, tapi nggak ngasih tahu kenapa badai itu datang. Lalu gimana kalau kita mau menambal atap emosional kita? Disinilah kita beralih ke arsitektur pemikiran kita, yaitu puisi. Ini masuk ke instrumen kedua dari sumber kita. Peta tadi ya. Ya, sang peta. Kalau musik merubah cuaca emosi dengan cepat, puisi itu beroperasi pada sebuah prinsip psikologis yang beda banget. Prinsipnya sering disebut name it to tame it. Sebutkan untuk menaklukkannya. Tepat sekali. Karena gini, seringkali rasa duka atau bingung kita itu menakutkan karena bentuknya abstrak, kayak kabut tebal di kepala. Amigdala kita, si pusat rasa takut itu bakal terus bunyikan alarm panik kalau ada ancaman yang bentuknya nggak jelas. Terus peran puisi di sini apa? Ketika Anda membaca puisi yang dengan sangat presisi menangkap perasaan rumit yang lagi Anda alami, kabut itu tiba-tiba punya struktur, punya batas. Puisi ngasih presisi bahasa untuk mendefinisikan perasa sakit yang sebelumnya nggak bisa Anda jelaskan. Jadi korteks prefrontal kita mulai aktif. Kita memberi label pada kekacauan itu. Betul. Dan berbeda dengan musik yang bisa jalan pasif di latar belakang, puisi ini menuntut perlambatan kognitif. Dia butuh perhatian aktif Anda. Nah, di sini ini mulai jadi sangat menarik. Tapi, tunggu dulu deh. Kenapa? Ada yang janggal. Coba kita realistis sedikit ya. Bukannya membaca puisi, mikirin rima, mengartikan metafora, itu jatuhnya jadi beban kognitif yang lumayan berat. Apalagi kalau otak Anda sudah kelelahan kerja 10 jam seharian. Kenapa kita harus nambah-nambahin kerjaan buat otak? Pertanyaan yang sangat logis. Tapi saya harus bilang dengan tenang, justru beban atau upaya itulah poin utamanya. Bebannya itu poinnya. Maksudnya obatnya ada di bebannya. Iya. Membaca puisi itu memaksa Anda mempraktekkan mindfulness yang sangat radikal. Anda nggak bisa baca puisi yang bagus sambil main handphone atau mikirin cicilan. Matanya harus melambat. Harus benar-benar ada di momen itu ya? Tepat. Dan upaya ini yang mutusin rantai overthinking Anda. Dan kalau Anda butuh data science,
Ada data yang sangat mengejutkan dari studi pasien kanker yang ada di sumber materi kita. Oh iya, studi pasien kanker ini. Mari kita bahas, karena ini menghancurkan stereotip kalau puisi itu cuma sekedar tulisan estetik doang. Jadi begini, dalam studi terhadap pasien kanker ini, intervensi musik dan puisi ternyata sama-sama efektif mengurangi nyeri fisik mereka. Keduanya sama-sama analisik yang hebat. Sama-sama meredakan nyeri fisik. Wow. Iya, tapi ketika para peneliti mengukur yang namanya Hope Scores atau skor harapan, Ini bagian yang paling gila. benar. Ternyata hanya intervensi baca puisi lah yang secara signifikan mampu meningkatkan skor harapan mereka. Wait, really? Cuma puisi? Kok bisa? Bahasa ngelakuin hal yang gagal dilakuin sama melodi? Karena konsep harapan itu berorientasi ke masa depan. Harapan butuh kerangka narasi. Musik bikin mereka nyaman di hari itu. Tapi metafora dalam puisilah yang ngasih mereka struktur buat ngebingkai ulang penderitaan mereka. Puisi bantu mereka nemuin kenapa mereka harus terus berjuang. Ngasih makna di tengah rasa sakit, itu dalam banget loh. Dan efek fisiologisnya nggak cuma itu. Membaca puisi yang berima itu terbukti secara klinis menstimulasi saraf vagus dan meningkatkan variabilitas detak jantung atau HRV kita. Otomatis menyinkronkan napas dengan jeda di akhir baris puisi ya. Persis. Tubuh dilatih secara fisik buat menemuin garis dasar yang lebih tenang. Dan ada satu lagi yang nggak kalah menakjubkan, yaitu pada pasien pemulihan stroke atau yang mengalami trauma parah. Oh, yang area brokanya bermasalah tadi. Betul. Pada kondisi trauma yang sangat berat, pusat bahasa konvensional di otak kiri mereka itu seringkali mati. Offline. Jadi mereka kehilangan kata-kata buat menjelasin trauma mereka. Kayak skring logikanya putus. Iya, mereka terkunci di dalam. Tapi, karena puisi menggunakan perumpamaan dan metafora, dia luar biasanya mengaktifkan hemisfer kanan otak. Otak kanan itu kan pusat imajinasi spasial. Oh, jadi dia nggak lewat otak kiri yang lagi rusak itu? Enggak, puisi itu bertindak sebagai jalur pintas neurologis. Dia lewat pintu belakang buat ngebantu orang-orang ini nemuin kembali suaranya lewat gambaran metafora. Wah, ini bikin merinding sih. Fakta bahwa sebaris perumpamaan tentang alam bisa menjangkau dan menyembuhkan bagian otak yang benar-benar tertutup. Sangat powerful kan? Kalau boleh saya simpulkan ya, fungsi keduanya ini jelas banget bedanya. Kalau musik itu ngurusin cuaca emosional jangka pendek kita. Cuaca yang bisa berubah tiap jam ya? Ya, sedangkan puisi, dia ini membangun iklim ketahanan emosional jangka panjang. Cuaca versus iklim. Diferensiasi yang sangat presisi. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa nerapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari? Mengingat mekanisme biologi mereka beda, kita nggak pengen dong ini jadi kerasa kayak PR tambahan. Jawabannya bukan dengan milih salah satu, tapi menggunakan urutannya secara strategis. Kalau di sumber kita, ini disebutnya sekuen sinergi. Sekuen sinergi. Oke, gimana tuh urutan mainnya? Strategi kebugaran mental yang direkomendasikan adalah Anda harus menggunakan musik terlebih dahulu. Harus musik dulu. Kenapa nggak puisi duluan? Karena musik fungsinya buat nurunin pertahanan analitis Anda. Kalau Anda lagi stres berat, baca puisi itu nggak akan masuk. Dinding logikanya masih terlalu tinggi. Jadi pakai musik untuk meruntuhkan dinding itu dan membuka pintu emosi. Biar emosinya naik ke permukaan dulu ya. Terus setelah emosinya muncul, Nah, setelah perasaannya keluar, barulah Anda beralih ke puisi. Gunakan puisi untuk membumikan emosi itu, memberinya nama dan bentuk, mengubahnya menjadi sebuah makna. jadi buat Anda yang dengerin ini, apa arti semua ini buat Anda? Gimana Anda bisa langsung nyoba hari ini? Di materi kita ada contoh aplikasi praktis nih. Misalnya Anda ada rapat tegang di kantor. Coba ambil jeda musik 5 menit sebelum rapat untuk ngubah energi dan nurunin detak jantung. Itu untuk antisipasi stres jangka pendek. Betul. Lalu malamnya ambil ritual puisi 10 menit sebelum tidur buat memproses kerumitan hari itu. Ada juga alternatif lain buat yang ngerasa 2 langkah ini repot. Cari jalan tengahnya. Jalan tengah gimana tuh? Dengerin lagu-lagu yang liriknya memang sangat puitis atau bergenre spoken word. Anda dapat efek neurokimia dari melodinya, sekaligus dapat stimulasi kognitif dari liriknya di waktu yang bersamaan. Wah, saya juga punya satu ide praktis sih buat Anda sebuah coba nanti malam. Coba deh cari satu puisi pendek. Bebas, mau puisi terjemahan atau penyair lokal kita. Baca pelan-pelan. Terus secara sadar, cari lagu instrumental yang rasanya paling pas buat jadi soundtrack puisi itu. Itu eksperimen yang sangat bagus. Terus Anda mainkan lagunya sambil baca ulang puisinya. Anda bakal kerasa banget di badan gimana keduanya itu saling mengamplifikasi.
Kalau kita hubungkan ini semua ke gambaran yang lebih besar ya, bayangkan sebuah jiwa yang cuma diberi makan musik. Jiwa itu mungkin bakal ngerasain emosi yang sangat dalam, tapi lama-lama mereka kehilangan arah. Karena nggak tahu maknanya. Betul. Sebaliknya, jiwa yang cuma disuapi puisi murni, mereka mungkin mengerti banyak hal soal hidup, tapi mereka nggak punya bensin atau energi untuk bergerak maju. Makanya, keduanya sangat saling melengkapi. Kombinasi yang tak terkalahkan. Oke, kita sudah merangkum banyak sekali nilai inti dari eksplorasi ini buat Anda. Pesan pentingnya, berhentilah sekedar bereaksi terhadap cuaca emosional Anda yang gampang berubah. Mulailah merancang iklim batin yang kokoh. Karena musik menggerakkan hati Anda, tapi puisilah yang membantu Anda paham kenapa Anda tergerak. Tepat. Jadi sekarang, mari kita lakukan audit rutinitas sebentar. Dari dua alat pelengkap ini, mana sih yang paling sering Anda abaikan akhir-akhir ini? Kayaknya jawabannya sudah jelas buat sebagian besar dari kita ya. Iya, pasti banyak yang ninggalin puisinya. Nah, sebagai penutup, saya mau ngasih satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan setelah sesi ini selesai. Silakan. Kalau musik itu menembus otak analitis kita secara diam-diam, tanpa ketahuan, dan puisi yang ngasih makna kompleksnya, coba deh Anda pikirin tentang lirik lagu favorit Anda sepanjang masa. Lagu yang selalu bikin Anda nangis atau merinding. Oke. Jangan-jangan lagu favorit Anda selama ini tuh sebenarnya adalah sebuah kuda Troya biologis. Kuda Troya. Iya, sebuah puisi mendalam yang berhasil menyusup masuk ke dalam jiwa Anda dengan cara menunggangi sebuah melodi yang indah. Melodinya cuma tipuan biar otak Anda lengah. Jadi, mungkin tanpa disadari, Anda sebenarnya sudah menjadi pencinta puisi selama ini. Hanya saja, Anda membacanya melalui telinga, bukan mata. Itu perspektif penutup yang luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya. Teruslah mendengarkan. Dan mungkin malam ini, cobalah mulai membaca.